Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bertemu kembali dengan podcast Pak Kumis, pembahasan hukum Islam pasca sarjana prodi Hukum Islam S3. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tema yang menarik, tema yang sedang tren berkaitan dengan putusan hakim, yaitu berkaitan dengan hak ex officio hakim terhadap putusan untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Nah, tema ini menarik karena dari sekian putusan ternyata ada yang lebih, ya, ada yang putusan itu ada yang melebihi dari putusan secara nasional, ya, berkaitan dengan penggunaan hak ex officio. Kita akan mendengarkan secara lebih jauh dari seorang peneliti, ya, namanya Pak Alamsyah, ya. Pak Alamsyah, gimana kabarnya Pak Alamsyah? Alhamdulillah ya. Ini sekarang tugasnya di Pengadilan Agama Karangasem, di Bali, ya. Bali, Prof. Jadi beliau sudah melakukan penelitian secara khusus terkait dengan hak ex officio dari hakim dalam kerangka perlindungan terhadap anak, ya. Memang kita sudah menemukan data yang menarik, ya, bahwa terutama di daerah Bengkulu, ya, itu sekitar 4,57%, ya. PTA gitu, ya, PTA Bengkulu pada tahun 2020 dan di tahun 2023, ya, sekitar 7,55%. Ini melebihi dari angka nasional, ya, sekitar 5,2%. Walaupun itu putusannya banyak yang bersifat stek, ya, artinya tidak dihadiri, ya, oleh pihak, ya, begitu. Nah, hak ex officio itu sebetulnya di dalam aturan memang sudah ada, ya. Pertama di KHI misalkan 156F, ya, ada penjelasan tentang hak ex officio. Yang kedua di SEMA, ya, tahun nomor 4 tahun 2016. Jadi secara legalnya memang sudah ada, tapi sifatnya tidak imperatif, bersifat fakultatif, gitu, ya. Nah, ini menarik. Penelitian Pak Alamsyah ini kita akan simak, ya, mulai dari Pak Alamsyah memberikan dulu penjelasan berasal dari mana, kemudian kenapa menarik untuk meneliti terkait dengan hak ex officio dari hakim, ya, untuk dalam kerangka perlindungan hukum terhadap anak. Ya, untuk itu kita alhamdulillah sudah hadir di forum ini dan kita akan tampilkan nih Pak Alamsyah ini untuk memberikan penjelasan. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Jadi penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademik yang tentunya melahirkan satu hal yang memang penting untuk dilakukan sebuah penelitian. Dalam tataran normatif itu ada ketentuan pasal 156 huruf F kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat membebani kepada ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketika anak itu tidak ada dalam pengasuhannya, artinya anak dalam pengasuhan ibunya ketika terjadi perceraian. Kemudian pasal 156 huruf F ini dipertegas kembali dalam ranah tataran juknis, petunjuk teknis, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan nafkah anak terhadap anak-anak yang tidak tinggal bersama ayahnya dengan merujuk pada ketentuan pasal 156 huruf F KHI. Ketentuan ini kalau menggunakan pemahaman dalam norma ini ada kata dapat. Dapat ini itu dimaknai sebagai fakultatif, pilihan, dan imperatif. Sehingga dalam tataran praktek hakim itu ada yang menerapkan, ada yang tidak menerapkan. Ketika hakim tidak menerapkan, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana nasib anak-anak yang ada
dalam satu perkawinan yang sudah putus atau orang tuanya sudah bercerai, siapa yang bertanggung jawab memberikan nafkah? Iya. Maka kehadiran hakim di dalam memperankan hak yang dimiliki, hak yang melekat dalam jabatan hakim, yaitu hak ex officio, itu sangat penting sekali. Dan hak ex officio itu baru dilakukan oleh hakim ketika satu gugatan itu tidak mengandung hak nafkah anak, tuntutan nafkah anak, atau tidak ada juga kesepakatan mediasi tentang nafkah anak. Baru kemudian hak ex officio hakim itu mengenai nafkah anak dipergunakan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan perkara perceraian. Nah, menariknya kenapa memilih PTA wilayah PTA Bengkulu? Karena kalau kita ini menggunakan purpose sampling, Prof. Jadi ketersediaan data, dan hal yang menariknya adalah rata-rata pembebanan nafkah dalam putusan perceraian di wilayah PTA Bengkulu itu melebihi nilai rata-rata nasional. Jadi menariklah kemudian kita teliti di sana. Kalau di Bengkulu perkara terkait dengan itu dibandingkan dengan apa yang sudah disampaikan ya, riset itu menggunakan purposive sampling itu kira-kira di angka berapa persen itu? Kalau di wilayah Bengkulu itu memang kecil, kecil ya. Untuk jumlah perkara hanya sekitar 4.000. Tetapi yang menariknya adalah di tengah angka nasional yang hanya mencapai 5%, 4,7 kan? 5% yang terakhir 2023 5,2%. Di wilayah PTA Bengkulu itu mencapai 7,5% di tahun 2023. Menariknya adalah kalau ini ada putusan yang mengandung hak ex officio, kira-kira pertimbangan seperti apa? Dari pertimbangan itulah kita gali, kita teliti, harapannya akan memunculkan sebuah kebaruan hasil penelitian yang bisa bermanfaat bagi internal hakim sendiri maupun bagi masyarakat ataupun praktisi. Baik. Angka 4,5% atau 7,5% itu dari keseluruhan perkara? Dari di wilayah khusus Bengkulu? Khusus Bengkulu. Jadi misalkan 4.000 yang menggunakan hak ex officio itu hanya 7,5%. Ya. Oke. Menurut Anda ini signifikan nggak ya? Secara presentasi mungkin tidak signifikan, Prof. Ya. Ini fenomena menarik ya. Wilayah kecil, tapi ini kita bawa dalam ranah nasional. Tetapi setidaknya adalah meskipun ini wilayahnya kecil dan perkaranya itu tidak banyak, tetapi ada hal-hal yang menarik di dalam putusan itu. Nah, dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pertimbangan hakim secara filosofis apa, kemudian secara yuridis dan sosiologis, Prof. Ya, jadi sebetulnya yang akan lebih mendalam itu setiap putusan itu produk kan. Nah, produk itu dihasilkan oleh sistem berpikir, ya kan? Nah, sistem berpikirnya itu kembali ke basis metodologinya. Jadi ketika hakim memutuskan begitu, apa sih metode berpikirnya begitu? Yang kedua mungkin rujukan atau sumber hukumnya apa, gitu ya? Baik, mungkin bisa menjelaskan dari sisi pertama metodologi, yang kedua kerangka teori. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Dari sisi metodologi, Prof, itu hakim ketika menjatuhkan putusan nafkah anak, dia mau tidak mau adalah juga berkaitan dengan hukum acara yang dipakai. Nah, ketika gugatan itu diajukan, dalam hal ini adalah perceraian, maka tentu pihak penggugatlah yang harus membuktikan. Tapi di dalam penelitian ini, permasalahannya adalah tidak ada gugatan tentang nafkah anak. Kemudian juga pihak lawan juga tidak hadir. Pertanyaannya first take. Bagaimana cara membuktikannya? Maka hakim di dalam penggalian fakta itu menjadi penting untuk melakukan penggalian fakta secara mendalam. Bisa menggunakan beberapa alat bukti yang diakomodir di dalam ranah hukum perdata. Cara perdata di antaranya adalah tentang bukti surat, mengenai penghasilan dari si ayah, kemudian juga keterangan saksi yang bisa menjelaskan kebutuhan real yang diperlukan oleh anak di dalam menjalani kehidupan dia.
Baik, kalau putusan hakim dengan menggunakan hak ex officio, berarti hanya beberapa hakim saja, karena kasus perkaranya 4.000 ya. Jadi ada nggak dominan dari hakim itu yang sering mengeluarkan itu? Ada, Prof. Ada ya. Jadi dari 9 satker di wilayah PTA Bengkulu itu saya mengambil sampel adalah 5 pengadilan. 5 pengadilan. 5 pengadilan. Dari 5 pengadilan, kenapa kok tidak semua? Karena sulitan juga, Prof, kalau semua, karena mencari putusan yang mengandung ex officio itu ya lumayan sulit ya. Tetapi dari 5 yang kita ambil sampel tadi ada 2 PA bahwa pengadilan yang itu banyak putusan tentang ex officio. Oke. Sekarang kerangka pemikiran Bapak menggunakan kerangka pemikiran apa, Pak? Grand theory, ya, kemudian middle ataupun applied teorinya apa? Yang kalau grand teorinya adalah menggunakan teori negara hukum. Negara hukum. Ya, negara hukum bahwa negara itu punya tanggung jawab untuk mengatur, melaksanakan, dan melindungi warganya. Kemudian dalam penyelenggaraan negara maupun tatanan kehidupan masyarakat juga harus berdasarkan hukum. Kemudian dalam teori middle-nya saya menggunakan teori penegakan hukum. Kenapa? Penting karena di dalam teori penegakan hukum itu ada tentang substansi hukum, tentang struktur, dan tentang budaya, culture. Dan tentang teori yang digunakan untuk aplikatif analisis itu adalah menggunakan makosid syariah. Kemudian juga diperkuat lagi dengan teori pelindungan hukum dari Philippus M. John dan teori hermeneutik. Baik, kalau menggunakan teori itu, ketika hakim ya membuat putusan ex officio, apa yang menarik, Pak? Analisis teoritisnya, coba. Yang menariknya adalah misalnya dari dalam rumusan masalah yang pertama itu tentang pertimbangan filosofis hakim di dalam menjatuhkan putusan nafkah anak. Kalau dalam analisis tentang teori negara hukum, bahwa negara ini kan punya kewajiban untuk melindungi warganya. Di dalam hal ini adalah dilaksanakan oleh pengadilan. Nah, hakim itu adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Sehingga peran hakim untuk melindungi warga melalui putusannya itu sangat penting. Dalam hal ini adalah anak. Ketika hakim sudah menjatuhkan putusan yang sifatnya itu bisa menghukum atau kondemnator, maka kewajiban pihak yang dihukum itu harus mematuhi. Ketika dia tidak dipatuhi, maka ada konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya bisa secara perdata, bisa secara pidana. Kemudian kalau ini dibawa lagi dalam teori tentang middle struktur hukum, maka peran struktur tadi dalam hal ini adalah hakim, perannya sangat penting. Ketika hakim melaksanakan atau menggunakan hak ex officio, maka berapa banyak yang akan diberikan perlindungan kepada anak. Kemudian kalau dihubungkan dengan teori makosid, adanya putusan ini pasti akan memberikan kemaslahatan kepada anak untuk meraih masa depannya, Prof. Baik. Nah, tadi ada satu lagi yang applied ya, terkait dengan hermeneutik. Nah, bagaimana itu cara kerja hermeneutik sehingga Bapak menjadikan fenomena ini menjadi menarik ketika dianalisis ya. Hermeneutika itu kan kajiannya lebih interpretasi ya terhadap teks gitu. Nah, teks yang dikemukakan oleh hakim itu menurut perspektif hermeneutik itu seperti apa, Pak? Kalau menggunakan perspektif hermeneutik ini lebih tampak ketika ada ketentuan di dalam 156 huruf F itu bahwa memberikan nafkah sesuai kemampuan ayah. Nah, kemampuan ayah ini penting dipahami oleh hakim. Sejauh mana sih kemampuan untuk mengukur kemampuan ayah itu? Maka perlu digunakan interpretasi-interpretasi. Selama ini yang banyak tercantum di dalam putusan hakim itu hanya menyebut tentang pekerjaan dan penghasilan. Nah, padahal ukuran kemampuan seorang ayah harusnya tidak sampai di situ saja. Harusnya bisa diukur tentang kondisi fisik, kemudian umur yang masih produktif, kemudian pendidikan dan keahlian yang tentunya itu sangat mendukung
dari dalam nanti memberikan usaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang lebih memadai. Ya, baik. Jadi hermeneutik itu mencoba memahami teks itu. Memahami itu teks. tidak lepas dari konteks. Jadi ketika hakim memutuskan berdasarkan katakanlah ya undang-undang, pasal-pasal, tapi juga mempertimbangkan aspek tadi, aspek kontekstualisasinya. Kontekstualisasi. Misalkan terkait dengan siapa tadi kondisi ayahnya, gitu, orang tuanya, kan begitu ya. Dan dalam hermeneutik itu ada teks, ya, kemudian ada authors dan ada readers. Jadi ada pembacanya. Jadi Pak ini melihat hakim ketika memutuskan menggunakan hak officio, sebenarnya dia sedang bekerja untuk memutuskan itu tidak berdasar pada sebuah teks saja, teks hukum ya, tapi juga dia mempertimbangkan sisi konteksnya. Oh, itunya ya terkait dengan konteks ekonominya, konteks sosialnya, mungkin juga konteks politik mungkin ya, seperti itu. Gimana? Satu contoh sederhana begini, Prof. Ketika seorang ayah ini masih muda, belum memiliki pekerjaan yang menetap, tapi ternyata umurnya masih produktif, muda, pendidikannya misalnya, mohon maaf, pendidikan tinggi dan punya skill. Lah, kalau itu dijadikan satu pertimbangan bagi hakim, oh ternyata ini ada potensi yang ketika si ayah ini ke depannya itu bisa memberikan istilahnya memenuhi kebutuhan anak itu lebih memadai. Nah, tentu itu harus dipertimbangkan. Jangan kemudian seorang hakim hanya melihat oh sekarang tidak punya pekerjaan karena memang masih dalam tataran mencari. Tapi dia punya bekal yang kuat, yang itu potensinya dia bahkan mungkin akan bisa memberikan nafkah kepada anak itu berlebih. Oh iya. Jadi kalau menggunakan itu ya teori perlindungan hukum ya. Jadi ini kaitannya dengan human dignity ya, harga diri manusia. Yang kedua terkait dengan hak asasi manusia gitu ya. Ada beberapa teori dalam kajian ilmu hukum itu ya yang mempertimbangkan aspek itunya, sisi humanismenya, sisi humanity-nya, jadi aspek kemanusiaannya. Anak itu dan istri ya itu kan pada dasarnya adalah manusia gitu, yang harus dihargai aspek hak asasinya gitu, human right-nya harus dihargai gitu. Makanya kalau John Rawls atau siapa lagi ya, beberapa tokoh ahli hukum termasuk juga Imam Al-Ghazali kan ketika bicara tentang hibdun nafas, hibdun nasal ya, pakai makosid, jelas itu kan bahwa turunan anak itu harus dijaga, jiwa juga harus dijaga gitu. Ya kan kalau kemudian tidak di maintenance atau tidak dilindungi, anak-anak itu kan bisa berbahaya kan masa depannya gitu, ekonominya, kesehatannya, pendidikannya dan sebagainya. Tapi memang kenyataannya banyak juga ya anak-anak yang terlantar karena faktor dampak perceraian itu. Ini kan salah satu upaya sebetulnya ya. Salah satu upaya bagaimana mencegah hal yang buruk bagi anak pasca terjadi perceraian orang tua. Jadi ketika anak sudah jelas nih siapa yang punya tanggung jawab untuk menafkahi dirinya, maka setidaknya punya jaminan, punya garansi bahwa ketika meskipun orang tuanya itu berpisah, dia mampu menjalani hidupnya karena sudah ada yang menjamin. Nah, yang menjamin misalnya diputuskan oleh hakim ayahnya, maka dia bisa menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Baik, putusan hakim itu walaupun sudah eksplisit menyatakan bahwa ayah itu bertanggung jawab, kenyataannya banyak juga ya yang lari dari tanggung jawab itu. Kalau kenyataannya tentu banyak juga, Prof. Ya? Hasil penelitian yang saya baca ini ternyata banyak itu yang membahas masalah pelaksanaan dari putusan pengadilan itu. Macam-macam alasannya dan itu memang sudah dibahas, diteliti oleh para peneliti-peneliti yang sudah ada. Tapi kalau menggunakan hak ex officio relatif ini ya, penelantaran anak oleh orang tua yang sudah bercerai itu dan putusan hakim itu relatif bisa dijalankan. Kalau pakai hak ex officio.
Jadi sebenarnya menggunakan hak ex officio hakim atau juga hakim memutus berdasarkan gugatan atau berdasarkan kesepakatan mediasi yang itu sudah dituangkan di dalam amar putusan sama sebenarnya adalah sama konsekuensinya. Kalau itu tidak dilaksanakan maka bisa dimintakan eksekusi. Eksekusi kalau dalam praktek di pengadilan itu adalah misalnya ibunya yang mengasuh, dia mengajukan permohonan eksekusi dengan sekaligus menyertakan harta-harta yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, harta-harta ayahnya itu nanti disita, kemudian dilelang untuk membayar nafkah anak. Jadi tinggal dihitung aja berapa tahun. Ya, cuman persoalannya tidak semudah itu ya. Tidak. Yang mengeksekusinya siapa? Ketika misalkan hukumnya sudah inkrah, sudah itu dari pihak mana itu? Kalau selama ini gitu yang dilakukan. Selama ini untuk permohonan eksekusi langsung ke pengadilan, langsung ke pengadilan. Cuman ada beberapa penelitian itu yang sudah berhasil, misalnya dalam tataran pegawai negeri, kemudian karyawan perusahaan, itu ada kerjasama beberapa pengadilan itu untuk mempermudah pelaksanaan eksekusinya. Jadi misalnya PNS, Prof, ketika seorang ayah sudah dihukum sekian, misalnya 1 bulannya adalah 1 juta, maka langsung terpotong, langsung terpotong dan masuk dalam rekening ininya. Begitu ya. Nah, ada juga kan kemarin risetnya yang menyatakan bahwa di beberapa negara seperti di Timur Tengah, Saudi Arabia, malahan suami yang sudah bercerai gitu ya, menelantarkan anak dan mantan istrinya, itu tidak hak-hak privilege itu kemudian dikurangi atau mungkin dihilangkan. Ya kan? Seperti halnya kita pakai kartu apa gitu. Waktu kemarin ada COVID ya, kalau nggak disuntik, nggak ada tanda bahwa kita sudah divaksin, nggak bisa kemana-mana kan? Nah itu. Harapannya memang kedepannya ada lembaga khusus. Lembaga khusus yang mewadahi itu sehingga lebih efektif. Tidak kalau sekarang parsial, masih parsial. Jadi tidak menyeluruh dalam skala nasional. Ya, baik. Ini menarik ya terkait dengan hasil riset ini. Kira-kira pertama novelty, yang kedua rekomendasi. Gimana coba? Novelty-nya coba. Novelty-nya yang pertama adalah hakim di dalam menjatuhkan putusan berkaitan dengan nafkah anak ini harus bukan lagi satu pilihan. Imperatif. Jadi ini dalam rangka perlindungan hukum imperatif terhadap anak. Nah, kemudian juga novelty-nya adalah bagaimana hakim ini mampu memperluas tentang terminologi atau pemahaman berkaitan dengan kemampuan ayah dan kebutuhan dasar anak. Kalau ini menjadi satu hal yang benar-benar diterapkan, maka perlindungan terhadap anak menjadi lebih besar. Sarannya tentu adalah di dalam hasil penelitian ini menyarankan agar ada perumusan ulang berkaitan dengan pasal 156 huruf F kompilasi hukum Islam, juga SEMA 2016. Karena kalau SEMA ini sangat dimungkinkan perubahan yang mungkin bisa cepat karena dia setiap tahun ada perubahan ada SEMA yang mengatur tentang hasil rumusan kamar, pleno kamar. Nah, itu yang mengakomodir permasalahan-permasalahan yang ada di tingkat daerah. Berarti kan dari sisi teks gitu ada satu klausul ya atau kalimat yang harus dirubah ya, bukan hanya dapat tapi juga harus, karena pengaruhnya itu ternyata besar ya, hanya dengan satu kata itu dapat berubah menjadi harus. Itu luar biasa pengaruhnya. Saya kira untuk kepentingan makosid maslahat gitu ya, dalam rangka hifdzuddin, hifdzun nasl, dan juga hifdzul mal, dan juga hifdzun nafas, saya kira rekomendasi terhadap perubahan pasal 153 itu ya, 156 itu berarti sesuatu yang segera harus dilaksanakan. Tapi mungkin kapan itu bisa dilaksanakan, saya kira itu tergantung regulator ya. Saya kira nanti Pak Lamsa bisa menyampaikan. Kalau si hakim ini ketika hakim kuliah S3 itu nanti di akhir harus memberikan hasil penelitiannya, Bro. Iya. Nah, jadi nanti setelah akhir kita berikan. Nah, itu memang baru itu kan ilmu harus bermanfaat. Ketika kemarin mengajukan permohonan izin izin kuliah, itu ada kata-kata bahwa kita harus menyampaikan hasil penelitian. Iya. Saya kira itu pentingnya. Makanya dengan kegiatan
sosialisasi, kemudian juga diseminasi literasi hasil-hasil penelitian ini, terutama di pasca ini ya, di prodi S3 Hukum Islam itu, yang mereka itu syuhada ulanas gitu. Penelitian ini kan penelitian ini ilmiah. Kalau dalam tataran praktek, Prof, mohon maaf. Ini biasanya saya sebagai pimpinan di pengadilan itu dalam ruang lingkup yang kecil mengajak para hakim untuk berpikir ini bagaimana tentang nafkah. Kita ajak berpikir bagaimana ada pemahaman tentang hak ex officio. Bagaimana? Kalau mereka sepakat, oke, jalankan sehingga akan berpengaruh, Prof. Jadi misalnya dalam satu PA itu ada 100 perkara first track misalnya, bisa jadi dengan pemahaman hakim yang sama, maka bisa jadi ketika ada nafkah anak, ada anak yang lahir dalam perkawinan yang orang tua bercerai, itu akan diberikan nafkah anak. Sehingga itu dalam tataran yang mungkin singkat, yang dalam ruang lingkup yang kecil, tetapi dalam ruang lingkup yang besar kita akan sampaikan hasil penelitian ini kepada pimpinan. Ini pentingnya karena untuk merubah sebuah culture ya, kemudian structure dan juga hal lain yang terkait dengan perilaku hukum ya di Indonesia harus berbasis pada penelitian. Jadi bukan berbasis pada keinginan, karena ini dianggap sebagai sebuah penelitian yang tentu saja nilainya adalah scientific. Ilmiah gitu. Kalau boleh bertanggung jawabkan, ya kami sudah melakukan risetnya gitu. Jadi ketika menyampaikan itu kita memiliki confidence, punya percaya diri bahwa itu hasil penelitian. Beda dengan misalnya hanya usulan. Makanya di pasca ini, ketika kita berargumen, itu argumentum by datum. Berargumentasi berdasarkan data. Bukan argumentasi atas dasar keinginan hakim gitu kan. Ya, saya kira itu ya. Ada closing system statement, silakan. Closingnya adalah bahwa perlindungan terhadap anak itu sangat penting. Apalagi anak yang masih rentang, yang butuh perlindungan dari orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah bercerai. Nah, jadi bahasa sederhananya adalah tidak ada namanya bekas anak. Nah, jadi apapun yang terjadi tentang hubungan perkawinan orang tuanya, maka anak harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan perhatian untuk dipenuhi kebutuhannya, Prof. Baik, jadi itu ya closingnya. Saya pikir kajian tentang putusan dalam konteks pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama dan di Mahkamah Agung ini menarik dan harus menjadi perhatian kita. Terkhusus ini terkait dengan peran hakim yang menggunakan hak ex officio ya untuk dalam kerangka perlindungan terhadap anak ini menjadi sesuatu yang penting dan menjadi sesuatu yang harus dijadikan sebagai referensi buat kita. Apalagi kan kita hidup ya di masyarakat, terutama di Indonesia itu ada tertib hukum dan juga tertib masyarakat gitu. Saya pikir itu ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian hasil riset terkait dengan perlindungan hukum dengan kekuasaan atau dengan kekuatan hakim menggunakan hak ex officio itu memberikan nilai manfaat dan bisa memberikan rasa keadilan, gitu kan. Kemudian yang kedua memberikan kemanfaatan, ya. Kemudian yang penting juga adalah kepastian. Saya kira itu demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih alam saya, jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Podcast Pak Kumis S3 Prodi Hukum Islam yang unggul dan mumtaz. Mudah-mudahan ke depan akan semakin lebih baik lagi untuk bangsa, untuk umat, dan untuk seluruh akademisi dan juga praktisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.